Kenapa bahasa yang berbeda sulit dipahami? Ini penjelasan ilmiah, psikologis, dan budaya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kita bisa sangat lancar memahami bahasa sendiri? Tapi begitu mendengar bahasa asing, rasanya seperti mendengar suara acak tanpa makna? Padahal, semua manusia punya otak yang sama, telinga yang sama, dan kemampuan belajar yang mirip. Lalu kenapa bahasa yang berbeda terasa begitu sulit dipahami? Di video ini, kita akan membahas alasan ilmiah, psikologis, dan budaya. Kenapa perbedaan bahasa bisa menjadi tembok besar dalam komunikasi manusia? Tonton sampai akhir, karena kamu akan sadar bahwa bahasa bukan cuma soal kata, tapi soal cara otak kita dibentuk sejak kecil. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Otak dibentuk oleh bahasa sejak bayi. Sejak bayi lahir, otak manusia langsung mulai belajar bahasa. Bahkan, sebelum bisa berbicara, bayi sudah merekam suara di sekitarnya. Masalahnya, otak hanya memprioritaskan suara yang sering didengar. Misalnya, bayi yang lahir di Indonesia terbiasa mendengar bunyi N, G, dan R. Bayi di Jepang terbiasa dengan bunyi vokal lembut. Bayi di Arab terbiasa dengan bunyi tenggorokan. Akibatnya, saat dewasa, otak kita kehilangan kemampuan mengenali bunyi yang tidak pernah dilatih. Inilah alasan kenapa orang dewasa sulit mengucapkan bahasa asing dengan logat sempurna. Bahasa asing terdengar seperti suara yang terlalu cepat dan tidak jelas. Setiap bahasa memiliki sistem sendiri. Bahasa bukan cuman kumpulan kata. Setiap bahasa punya sistem unik, struktur kalimat berbeda. Indonesia, subjek tambah predikat tambah objek. Jepang, subjek tambah objek tambah predikat. Arab, predikat sering muncul di awal. Cara berpikir juga berbeda. Beberapa bahasa menekankan waktu, yang lain menekankan konteks, kata yang tidak bisa diterjemahkan. Bahasa Jerman punya kata untuk perasaan rindu yang mendalam. Bahasa Jepang punya kata untuk kesunyian yang indah. Saat kita belajar bahasa baru, kita bukan cuma belajar kata, tapi juga cara berpikir baru. Otak menerjemahkan terlalu lambat. Saat mendengar bahasa asing, otak kita bekerja seperti ini. Dengarkan kata, terjemahkan ke bahasa ibu, pahami makna, baru bereaksi. Proses ini membuat bahasa asing terasa lambat, membingungkan, melelahkan. Sementara penutur asli langsung memahami tanpa menerjemahkan. Budaya membentuk makna kata. Bahasa sangat terikat dengan budaya. Contoh sederhana, kata ia, di beberapa budaya bisa berarti setuju. Di budaya lain, ia bisa berarti saya dengar, bukan setuju. Gestur, nada suara, dan konteks sangat menentukan arti. Itulah kenapa kadang kita merasa sudah mengerti katanya, tapi tetap salah paham maknanya. Fakta menarik tentang bahasa. Beberapa fakta mengejutkan tentang bahasa. Manusia memiliki lebih dari 7.000 bahasa di dunia. Setiap 2 minggu, satu bahasa punah. Anak-anak belajar bahasa 3 kali lebih cepat dari orang dewasa. Otak bilingual memiliki koneksi saraf yang lebih fleksibel. Bahasa bisa memengaruhi cara kita melihat warna dan waktu. Bahasa bukan sekadar alat bicara, tapi alat untuk memahami dunia. Kenapa belajar bahasa asing terasa sulit? Karena kita melawan kebiasaan otak. Otak suka yang familiar. Bahasa baru terasa sulit karena bunyi asing, struktur berbeda, budaya berbeda, cara berpikir berbeda. Tapi kabar baiknya, otak bisa dilatih ulang. Jadi, kenapa bahasa yang berbeda sulit dipahami? Karena sejak kecil, otak kita diprogram oleh satu bahasa. Dan bahasa itu membentuk cara kita mendengar, berpikir, dan memahami dunia. Belajar bahasa baru bukan cuma soal komunikasi, tapi juga tentang memperluas cara kita melihat kehidupan. Jika kamu merasa belajar bahasa itu sulit, itu bukan karena kamu tidak pintar, tapi karena otakmu sedang membangun dunia baru.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk edukasi menarik lainnya, sampai jumpa di video berikutnya.